Oke baik, selamat datang kembali di channel Jono Ahli. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang usaha dan energi 2. Nah, di usaha dan energi 2 ini kita akan membahas bagaimana sih menentukan usaha dari grafik usaha itu sendiri. Nah, jadi nanti di sini langsung saja kita buat teorinya. Jadi nanti menentukan usaha dari grafik antara F dan S itu nanti gampang aja sebenarnya. Jadi kita harus paham dulu bagaimana sih grafik usaha. Grafik usaha dibentuk antara F terhadap S. Nah, grafik usaha ini nanti searah vertikal, dia nanti F, di sini satuannya Newton ya. Searah horizontal itu nanti S, di sini satuannya meter. Nah, jika grafiknya yang dibentuk nanti seperti ini, misalkan gayanya nanti 10 Newton ya, dan S-nya itu misalkan kita buat 5 meter, maka nanti berapa sih usaha yang dihasilkan dari grafik ini? Nah, itu pertanyaannya. Jadi usahanya nanti ambil aja luas grafik. Jadi nanti usaha yang dihasilkan itu sebesar W sama dengan luas grafik. Nah, luas grafiknya di sini berapa kira-kira? Pasti 10 Newton kali 5 meter. Langsung saja kita buat menjadi 50 joule. Nah, kebetulan grafiknya itu adalah persegi panjang. Nah, ini dia. Jadi grafik usaha sebenarnya gampang saja. Nah, kalau bentuknya misalkan nanti kita buat bentuknya itu adalah misalkan trapesium, maka nanti kita cari luas trapesium juga gitu. Nah, misalkan ini F kita buat Newton ya, ini S meter. Nah, ini kita buat 10 meter, 10 Newton ya, 10 Newton. Dan ini kita buat 6 atau terserah, ini 4, ini 6. Maka nanti ambil saja luas grafiknya untuk menentukan berapa sih nilai usahanya. Jadi usahanya nanti sama dengan setengah dari alas atas ditambah alas bawah dikali dengan tingginya. Nah, di sini nanti alas atasnya itu 4 ya, 4, alas bawahnya 6, dan tingginya 10. Langsung saja hasilnya itu adalah 50 joule. Nah, di sini kita buat 50 joule. Inilah dia untuk menentukan usaha. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat soal nomor 1. Oke, soal nomor 1, katanya dikasih tahu di sini gaya yang dihasilkan itu 10 Newton dan jarak yang diperoleh di grafik ini adalah 6 meter ya. Oke, langsung saja kita buat. Sebuah papan bermassa 0,5 kg bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan mendatar akibat pengaruh sebuah gaya. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan papan tersebut sejauh 6 meter adalah. Nah, dari grafik ini kita ambil aja luasnya. Nah, luasnya ambil saja. Nah, luasnya di sini dapat berapa? 10 kali 6 ya. Langsung saja 60 joule. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Oke, 60 joule. Soal yang kedua, dia nanti seperti ini. Soal yang kedua, dia berbentuk trapesium ya. Soal yang kedua berbentuk trapesium. Nah, jadi kita lihat soal yang kedua ini mengatakan gini, sebuah benda bermassa 2500 kg bergerak sepanjang garis lurus pada permukaan mendatar akibat pengaruh gaya yang berubah-ubah terhadap lintasannya. Usaha yang dilakukan benda tersebut sejauh 10 meter adalah, nah
kalau dari sini nanti ambil saja luas grafiknya. Jadi luas grafiknya itu bisa kita peroleh ya. Di sini nanti luas grafiknya itu kita buat aja sama dengan setengah alas atas ditambah alas bawah dikali dengan tingginya. Nah, ini nanti kita buat alas atasnya itu dari sini ke sini. Nah, ini dia 6 tambah alas bawah dari sini ke sini. Cuk. Ini dia. Jadi dia 10 kemudian dikali tingginya ini 10. Hasilnya itu adalah 6 tambah 10 16 dikali setengah ya, 16 kali 10 nanti 160 per 2 sama dengan 80 joule. Nah, ternyata gampang ya. Oke, inilah dia untuk menentukan usaha dari sebuah grafik. Nah, jadi jawabannya di sini adalah C. Ternyata gampang ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini dia bukan tentang grafik ya, tetapi tentang energi kinetik. Jadi di sini sebelum kita bahas soal nomor 3, kita buat dulu teori tentang energi kinetik. Tentunya energi ini sebenarnya terbagi atas dua bagian ya. Yang pertama nanti dia energi kinetik atau disingkat dengan EK, dan energi potensial atau disingkat dengan ET. Nah, apa perbedaan dua energi ini? Kalau dia energi kinetik dihasilkan oleh kecepatan ya. Sedangkan energi potensial dihasilkan oleh pastinya ketinggian ya, tinggi, atau bisa juga nanti akibat kedudukan gitu. Nah, jadi inilah perbedaan yang mendasar. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu adalah tentang energi kinetik. Energi kinetik ini itu nanti simbolnya adalah EK ya. Energi kinetik kita simbol aja EK. Pasti satuannya nanti sama dengan usaha, yaitu joule. Jadi setiap energi itu satuannya joule. Jadi ini ketika dimiliki ketika bendanya memiliki kecepatan atau V. Nah, rumus yang dipakai nanti di sini itu adalah EK sama dengan setengah NV kuadrat. Nah, ini dia. EK sama dengan setengah NV kuadrat. Ini rumus yang dipakai. Nah, apa yang terjadi jika kecepatannya berubah? Nah, jika kecepatannya berubah, maka di sini terjadi perubahan energi kinetik EK. Nah, perubahan energi kinetik ini nanti bisa kita buat delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1 ataupun setengah NV2 kuadrat dikurang setengah NV1 kuadrat. Nah, ini dia. Jika kecepatannya berubah. Sedangkan ketika hanya kecepatannya itu konstan atau hanya memiliki kecepatan 1, kita buat EK sama dengan setengah NV kuadrat. Tetapi kalau kecepatannya berubah, maka yang sering ditanya itu adalah berapa perubahan energi kinetiknya gitu. Nah, jadi sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu itu apa. V1 adalah kecepatan awal ya, atau mula-mula, satuannya meter per sekon. V1 nanti bernilai 0. V2 adalah kecepatan akhir. Nah, jadi nanti V2 ini bernilai 0 ketika dia ada kata berhenti. Nah, itu dia. Ada kata berhenti. Ini dia perbedaan yang paling mencolok. Nah, kalau nanti dikatakan V saja, berarti ini hanya kecepatan. Dan biasanya ini digunakan untuk menentukan energi kinetik saja.
Kalau dia nanti N, itu adalah massa sebuah benda. Satuannya pasti jelas, kilogram ya. Oke. Nah, langsung saja kita lihat soal nomor 3. Katanya di sini sebuah benda bermassa 4 kg bergerak lurus dengan kecepatan konstan 4 meter per sekon. Energi kinetik yang dimiliki benda adalah, oke, berarti yang ditanya adalah energi kinetik. Nah, N-nya di sini adalah 4 kg, sedangkan V-nya itu adalah 4 meter per sekon. Katanya kecepatannya konstan. Berarti kalau ditanya energi kinetik, maka EK sama dengan setengah mv kuadrat. Itu dia. Ya, yang ditanya adalah EK. Maka langsung aja gampang. EK sama dengan setengah NV kuadrat, masukkan angkanya, setengah dikali 4 dikali berapa ini? 4. Hasilnya ini ya, setengah ke-4 itu sisa 2 kali berapa ini ya? Oh, ini ada dikuadratkan, ternyata 4 kuadrat ya. Oke, hasilnya ini adalah 2 kali 4 kuadrat. Hasilnya nanti di sini 2 kali 16, hasilnya 32 joule. Ternyata gampang sekali. Jawaban yang paling tepat adalah A12, D24, C32, 32 ya. Oke, berarti jawabannya adalah 32 joule. Ternyata gampang sekali. Nah, soal nomor 4 nanti dia begini. Sebuah benda bermassa 2 kg mula-mula diam. Akibat pengaruh sebuah gaya pada benda kemudian bergerak lurus dengan kecepatan 5 meter per sekon. Perubahan energi kinetik yang dimiliki oleh benda tersebut. Oke, berarti di soal yang keempat ini yang ditanya adalah perubahan energi kinetik. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa dikasih tahu di sini. N tentunya berapa? 2 kg. Kemudian mula-mula diam, artinya dia V1-nya nanti 0. Terus kemudian bergerak ya, berarti V2-nya itu adalah 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah perubahan energi kinetik. Udah, ini aja langsung kita gunakan. Nah, berarti jawabannya adalah delta EK sama dengan setengah NV2 kuadrat dikurang setengah NV1 kuadrat sama dengan setengah dikali berapa ini? N-nya 2 kali 5 kuadrat dikurang setengah dikali 2 dikali 0 kuadrat. Nah, ini yang pertama kita dapat peroleh dia ini habis ya, tinggal sisa 1, jadi 1 kali 5 kuadrat 25. Ini hasilnya 0, yang di belakang 0 ya. Jadi secara keseluruhan hasilnya adalah 25 joule. Jadi perubahan energi kinetiknya adalah sebesar 25 joule. Gampang ya. Oke, inilah soal nomor 4. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berbeda dengan soal nomor 3 dan nomor 4. Di soal nomor 5 ini yang ditanya adalah energi potensial. Jadi kita lihat dulu ya soalnya. Sebuah benda 3 kg dilempar ke atas hingga mencapai 10 meter. Energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut energi potensial yang dimiliki oleh benda pada ketinggian tersebut adalah sebesar. Nah, itu pertanyaannya. Jadi ini kita bahas tentang energi potensial dulu. Nah, energi potensial itu adalah energi yang memiliki ketinggian tadi ya. Nah, jadi nanti energi potensial ini disingkat dengan T dan dia memiliki satuan joule juga. Joule. Nah, apa rumus yang dipakai di sini? Rumus yang dipakai di sini adalah ET sama dengan MGH. Nah, ini dia.
ya. ET sama dengan NGH. Nah, biasanya ini ET ini dimiliki oleh benda yang memiliki tinggi ya, atau ketinggian terserah ya. Jadi nanti di sini H adalah tinggi atau ketinggian ya, bisa. Satuannya meter. M adalah massa. Sedangkan G itu apa? Percepatan gravitasi. Nilainya nanti ada 2. Kalau tidak disebutkan langsung aja buat 10 meter per sekon kuadrat. Kalau disebutkan terkadang dia dikasih 9,8 meter per sekon, tetapi biasanya ini wajib dia 10. Nah, inilah dia. Jadi di soal nomor 5 ini katanya apa? Ayo. Nah, ini yang ditanya energi potensial. Maka dikasih tahu di soal nomor 5, M-nya katanya 3 kg ya. Nah, sebuah benda 3 kg dilempar ke atas hingga mencapai hanya itu adalah 10 meter. Energi potensialnya, G-nya kalau tidak disebutkan langsung saja 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya sekarang adalah ET. ET sama dengan NGH. Masukkan angkanya apa? 3 dikali 10 dikali 10 ya. Hasilnya 300 joule gitu. Nah, inilah bagaimana cara menjawab soal nomor 5. Oke, berarti di sini jawabannya adalah C, 300 joule. Nah, khusus nomor 6 ini yang ditanya adalah perubahan energi potensial. Nah, di sini nanti bila H berubah, maka di sini terjadi perubahan energi potensial, yaitu perubahan energi potensial sama dengan delta ET sama dengan ET2 dikurang ET1 atau NGH2 dikurang NGH1. Nah, jadi nanti delta ET ini ada 2 nilainya. Jika delta ET nanti positif, itu artinya benda dilempar ke atas. Dilempar dia dilempar ya. Dilempar ke atas. Nah, kalau delta ET-nya bernilai negatif, maka dia jatuh bebas atau dilempar ke bawah, sama doang. Dilempar ke bawah, itu dia perbedaannya. Nah, jadi ini katanya nomor 6, sebuah benda 4 kg jatuh bebas dari ketinggian. Jatuh bebas berarti nanti delta ET-nya negatif ya. Oke. Nah, di sini kita buat dikasih tahu N-nya itu adalah 4 kg ya. Oke, coba kita baca. Sebuah benda 4 kg jatuh bebas, N-nya 4 kg dari ketinggian, artinya H1-nya 10 meter. Pada saat sampai ketinggian 2 meter perubahannya, H2-nya 2 meter. Yang ditanya adalah delta ET. Nah, delta ET ini aja langsung kita buat. Nah, sebelumnya kita harus tahu H1 adalah tinggi awal, satuannya meter. H2 adalah tinggi akhir ya, akhir, satuannya meter gitu. Jadi ya, nah, jadi nanti delta ET-nya langsung aja bisa kita jawab. Hasilnya adalah delta ET, kita buat ya, atau di bawah aja kita buat, di sini aja. Delta ET sama dengan
ET2 dikurang ET1, NGH2 dikurang NGH1. Hasilnya berapa dia? 4 dikali 10 dikali 10, bukan ya, sorry, H2 nya itu adalah 2 kurang 4 kali 10 kali 10, hasilnya ini adalah 80, ini 400, dia nanti minus 320 joule. Tanda minus artinya dia dilempar ke bawah, itu artinya ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Nah, di soal nomor 7 nanti itu membahas tentang hubungan usaha dan energi ya, hubungan usaha dan energi, atau kita buat aja pakai kata-kata ya. Nah, di soal nomor 7 nanti hubungan usaha dan energi. Nah, di soal nomor 7 ini hubungan usaha dan energi, dia mengatakan nanti begini, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik, atau usaha sama dengan minus perubahan energi potensial. Kenapa dia minus? Karena di sini nanti biasanya benda jatuh bebas. Jadi kalau jatuh bebas dia negatif. Supaya usahanya positif, maka ini menjadi W sama dengan minus delta ET. Nah, ini khusus yang benda jatuh bebas. Nah, di soal nomor 7 langsung saja kita buat. Berapa jawabannya? Katanya gini, sebuah benda bermasa 4 kg ya, berarti dikasih tahu N-nya 4 kg, mula-mula diam, P1 nya nanti bernilai 0, kemudian bergerak lurus dengan kecepatan P2 ya, itu 2 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah berapa usahanya. Nah, usaha itu tadi sama dengan perubahan energi kinetik. Dapatkan saja perubahan energi kinetiknya, sudah dapat usahanya gitu. Nah, ini dia, ini kuadrat ya. Jadi masukkan angkanya setengah dikali 4 kali 2 kuadrat dikurang setengah dikali 4 dikali 0. Hasilnya ini berapa? Ini coret-coret, maka 2 kali 4 8 joule. Nah, ini dia. Jadi dapat delta EK, dapat usaha, karena usaha itu sama dengan perubahan energi potensial. Jadi jawabannya di sini nomor 7 adalah A. Oke, sekian dari saya tentang usaha dan energi 2. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas tentang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Inilah dia usaha dan energi 2. Dan usaha dan energi 3 nanti kita akan bahas tentang bagaimana nanti penggunaan hukum energi mekanik pada kehidupan sehari-hari, energi potensial, apa manfaatnya, dan seterusnya nanti. Dan aplikasinya untuk apa di video selanjutnya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bagi yang mau belajar fisika cepat mengerti dan selalu sukses.